Dulu lah nanti sambil jalan. Ya. Boleh Pak, boleh Pak. Ya, sahabat survivor, ketemu lagi di sore hari ini. Kita berjumpa lagi di areal rencana pengembangan peternakan sapi Bali untuk pemurnian sapi Bali di lahan yang seluas kurang lebih 8-10 hektar. Nah, ini progres kita untuk bulan ini sudah proses pemagaran dan proses kita untuk melubangi setiap 10 meter untuk persiapan penanaman itu ya, sudah dilubang, sudah dikasih pupuk, dikasih kapur untuk persiapan bulan depan kita tanam durian. Dan yang tanah kita tinjak saat ini adalah rencana lokasi homestay. Jadi kita untuk bangunan homestay, jadi rencana peternakan ini selain untuk peternakan ya untuk agrowisata. Jadi perpaduan antara peternakan, perkebunan beserta wisata. Jadi orang bisa nginap-nginap di lokasi ini. Kita akan buat kira-kira 10 homestay. Ya. Ini kita sudah ada ratakan tanahnya. Persiapan nanti untuk kita pembangunannya. Jadi progres saat ini itulah mulai memagar. Sambil kita nanti memulai penanaman rumput ya. Sementara kita lagi datangkan bibit rumputnya, kita tanam dulu jagung ya. Nah, ini lokasi homestay. Nah, sebelah sana itu nanti restoran. Restoran beserta itu ya. Ada mini shopnya untuk menampung hasil-hasil UMKM yang ada di kabupaten kita Bulungan ya. Nah, ini rencana nanti untuk restoran. Nah, ini restorannya ya. Ini restoran, sana mini shopnya. Nah, ini perpetak areal ini adalah 1 hektar sekian. Ini nanti ya akan kita lepas sapi. Ya. Sapinya nanti akan main-main di dalam areal ini, makan rumput di dalam areal ini. Mungkin dengan 1 hektar normatifnya kan 10 ekor saja untuk perputaran rumput yang dimakan. Tapi kita bisa isi sampai 50 ekor lebih, mau 100 ekor pun bisa. Tapi dengan catatan kita berikan pakan tambahan di luar lahan dalam kandang. Nanti akan kita tanam bang pakan, rumput pacong, indigo vera, kaliandra, apa yang disuka ternak itu yang kita tanam. Jadi kalau kita mau tambah populasi ternaknya ya perbanyak bang pakannya lagi. Nah, kalau untuk normatifnya ya 10 ekor aja, 1 hektar ini paling banyak 10 ekor aja. Tanpa kita kasih makan pun dia bisa putar sudah makan rumput yang kita tanam loh ya, rumput liar maupun rumput budidaya seperti rumput BH. Nah, kalau kan ada di dalam. Nanti kita akan buat kandang pedok aja untuk dia istirahat. Siapa tahu juga ada yang betina yang hamil mau proses melahirkan, kita akan bikinlah kira-kira 6x6 tempat dia berteduh mungkin di sekitar pohon-pohon ini, ya kan? Ini pohon-pohon ini kita tidak tumbang juga, nanti tempat dia bernaung di sini, tidur-tiduran di sini sapinya, ya kan? Dan ada pasti waktunya sapi itu perlu istirahat. Dia memakan. Nah, ini sengaja pohon-pohon kita tidak tumbang biar dia bisa baring-baring di sini. Tapi tetap kita bangun pedok rumah kandangnya untuk persiapan kalau ada yang mau beranak. Jadi kita bisa kandangkan di tempat tersendiri. Kalau diliarkan gini biasa yang Bapak rencana mau tanam itu rumput apa, rumput gajahan saja atau? Di dalam ini tidak ada rumput gajah. Yang ada rumput BH atau BD yang tahan tinjakan. Seperti. Kalau rumput gajah, rumput pacong dimakan habis nanti dicabut sama dia. Jadi kita tidak tanam itu, ya. Kita tanam BH, model-model gini nih. Nah, ini ada sebagian sudah saya tanam. Ini untuk bibit juga sebenarnya, karena saya belinya kan mahal itu satu pickup 3 juta. Iya, jadi saya tanam aja dulu supaya nanti banyak, nanti pindah-pindah lagi. Nah, kemudian nanti minggu depan dari UGM datang untuk ngasih saya bibit-bibit untuk khusus pakan sapi.
yang tahan tinjakan. Jadi kalau rumput gini Pak, biar ditinjak sapi nggak mati. Ya, betul. Tapi kalau pacong ditinjak ya dia makan dia punya apa tunas, nggak mau tumbuh lagi. Kalau ini kan dia makan tetap tumbuh tunas baru lagi. Kalau dia nggak mau agak tinggi kan, tetap Ya merayap terus. tingginya paling 20 cm, Oh, iya, 25 cm, 30 cm sudah dia nanti nyebar juga. Oh, menyebar juga. Berarti BD, BH itu menyebar ya. Nah ini saya ambil Tanjung Palas kemarin, satu pickup 3 juta bibit. Nah ini yang kita mulai tanam ya. Cuma ini masih kekurangannya apa? Kurang ada sirkulasi air. Jadi saya harus bikin instalasi air. Nanti kita buat sprinkle biar muter sendiri. Jadi kalau ada panas 2-3 hari kita semprot lah ya. Nah ini contoh satu petak ini yang mau saya isi dulu sapi nanti. Ini saya jadikan dulu satu petak ini, Bang Rival. Jadi nanti kita mau pelihara sapinya di sini ya. Sapinya di dalam. Ini nanti tiang-tiang ulin ya. Kita tanam lagi yang namanya merica. Oh ya. Nah, supaya ada manfaatnya tiang ini loh. Tanam merica, tapi karena merica itu lebar nutup supaya kita bisa mandang sapi, yang tengah nggak usah lah. Tapi itu Ini sapi nggak usah. nggak makan daunnya. Ada merica nggak disuka sama sapi ya. Oh, iya. Nah ini nggak usah, nanti sini kita kasih. Apa fungsinya? Untuk estetika kita punya pagar hijau dan kita bisa panen merica. Nah kalau yang ini untuk durian. Oh, Makanya ini sudah saya kasih lubang. Nah, ini sudah dari bulan lalu. Lubang ada kotoran kambing, kasih kapur, kasih air kapur juga. Karena pH tanah kita di Kalimantan tuh cuma 4 sampai 5. Jadi sangat rendah. Jadi kalau enggak kita perbaiki dulu tanahnya, nanti tanaman kita enggak akan subur. Ya. Kalimantan itu kekurangannya 1, pH tanahnya. Kurang Gitu. lebih jarak berapa ini, Pak? 10. 10. Nah, jadi tiap satu lubang 10 meter. Nanti di tengah-tengah saya rencana mau tanam jambu kristal yang ada di Selimau 3 punya Pak Arul. Sudah kerjasama, nanti Pak Arul yang akan tanam itu, tanam jambu kristal. Jadi nanti tanam bulan ini, 3 bulan lagi kita sudah makan buah jambu. Karena 3 bulan sudah berbuah. Nah kalau ratusan pohon kita tanam, otomatis orang yang datang berkunjung sudah bisa metik jambu. Iya. Nanti kita siapin juga yang darurat dulu lah sebelum restoran jadi, kita bikin jus yang langsung murni asli jambu ya. Nah inilah kondisi areal peternakan kita berbukit-bukit begini. Jadi per hektar itu pagar keliling lepas sapi itu. Jadi pengembangan ini nanti ya sambil berjalan, saya harapkan tahun depan ini sudah penuh ternak sapi. Ya, amin. Iya kan? Sesuai janji saya 6 bulan ke depan saya sudah mulai memelihara. Makanya progresnya ini tanam rumput. Begitu sudah rumput jadi semua, saya buka 15, saya akan datangkan dari Pulau Bali. Kenapa saya mau sapi dari Bali asli? Karena saya yakin dan percaya sapi yang ada di Pulau Bali itu adalah sapi yang betul-betul murni, yang memang asli sapi Bali, dan itu ada di farm-farm peternak yang rata-rata peternaknya adalah dokter hewan. Kalau dokter hewan, otomatis dia sudah memperhatikan yang namanya reproduksi maupun genetik, tidak kawin sedara. Nah, sampai bayangkan kalau di masyarakat dikasih sepasang sapi, itu bapaknya beranak, anak anunya induknya, anaknya kawin lagi sama bapaknya, campur-campur, lama-lama sapi Bali kita kualitasnya bukan makin besar, makin kecil, ya kan? Coba sampean perhatikan di sampean punya teman-teman yang pelihara sapi Bali, bobotnya berapa itu? Paling banyak 200 kiloan, 300 kilo, nggak nyampe kan? Sementara sapi Bali itu bisa 400 sampai 500 kilo. Yang asli. Nah itulah bedanya. Jadi bibit unggul menentukan kualitas jual. Nah itu. Kalau masalah sapi kena hujan begitu ada. Oh nggak apa-apa. Kan kita sudah sering lihat kasat mata sapi dilepas di lahan perkebunan non sawah kita, nggak ada dikasih atap pun sehat saja, ya kan? Biar panas pun ya, cuman
kita biarlah supaya lebih manusiawi lah, Ya. adab, kita pasang atap untuk istirahat, ya kan, untuk kita lebih jinak. Kalau dia ada tempat makan itu kita tiap hari panggil dia datang, kita komunikasi antara jiwa peternak itu kan lebih menyatu, ya kan. Nah itulah maksudnya. Oh, ya. jadi itu pun selain ada rumput semua, di situ ada persediaan untuk makanan juga. Ya, kita buatkan siapkan nanti Tempatnya. palungannya, ya, Palungannya. supaya nanti mau kasih minuman mineral apa kita ada tempat tersendiri. Ya, nah inilah lubang-lubang yang akan kita tambahin anunya. Ini sudah ada kotoran kambing, 1 karung 1 lubang. Ini nanti akan diadu kembali, diisi lagi, ditambah lagi pinggirannya, ya. Ini semua sudah dibagi tuh, decer semua tuh. Tinggal kita mematangkan lubang itu aja, ya. Ayo gantian, siapa lagi? Nah, mau seperti apa? Bukankah nanti ke depannya yang di pinggir ini kan durian semua? Ya, Ini jalan. ya. Nggak takutkah kalau macam misalnya durian itu nanti beberapa tahun kemudian ada jatuh? Itu sudah kami pikirkan, Pak. Jadi jarak tanaman Ya. ya sama jalan ini berapa nih? 3 meter ya, Ya, dari lubang. 3 meter. Apa itu? Ranting. Rantingnya itu berapa cabangnya? Paling 3 meteran aja kan? Kalau durian-durian yang apa stekan apa tuh nggak sampai. Nah, 3 meteran aja kan? Nah, jadi kalau 3 meter kan sampai pinggir sini aja. Oh iya iya iya. Ya kan? Itu sudah 3 meter dari sini. Oh, Nah, nanti sebagian pasti lari ke dalam. Nggak apa-apa. oke. Ke dalam kita akan buat pagar supaya sapinya nggak makan dia punya daun. Oke, Sobat Survivor, penjelasan yang sangat lengkap dari Pak Asek tadi terkait bagaimana perencanaan jangka panjang hingga puluhan tahun ke depan. Tentu ini sangat sangat menjanjikan ke depannya, dan tentu ini akan membuka peluang buat mitra-mitra seperti Pak Duta dan juga Pak Marwanto untuk juga nanti bisa bekerja sama, berkolaborasi dengan sistem mitra, misalnya sapi dan juga kambing. Nah, saya mau ngobrol sama Pak Marwanto nih karena memang masih ini gimana? Ngomong, nah Bapak ngobrol santai aja. Oh ya wes lah. Kalau dia itu memang untuk sapi sudah kira oke lah, sudah kira di Sepunggur itu sudah master lah. Oh, berapa ekor sapinya Pak Marwanto? 9. Oh, 9 ekor. Pak Marwanto asalnya dari mana? Wonogiri. Dekatan aja berarti. Sampai? Kalau saya dari Sukamaju. Oke, ya. Jadi penjelasan yang begitu lengkap tadi disampaikan oleh Pak Pak Ase terkait bagaimana rencana-rencana kedepannya, dan tentu ini sekali lagi membuka peluang untuk para mitra-mitra nanti untuk bekerja sama, karena di sini bukan peternakan tapi pemurnian, artinya bahwa memang akan banyak sapi di sini, tetapi itu adalah sapi-sapi murni, dan nanti anakannya itu tetap akan disebar ke mitra seperti itu. Mungkin ada masih disampaikan lagi Pak? Saya mau tambahkan lagi, Oh, ya. Pak. Jadi karena lokasi ini sifatnya untuk wisata, jadi fasilitas areal perkebunan peternakan ini kita memang sudah tata. Ini jalan kurang lebih ada 1,5 kilo, bahkan ada 2 kilo kalau kita muter-muter di areal ini. Nah, ini akan jadi jogging track, ya, jogging track. Kalau saya dapat dana cukup akan saya aspal, supaya kalau pagi-pagi orang bangun tidur dari homestay mau olahraga jogging, monggo keliling. Ada dataran, ada bukit kecil, jadi bisa jogging track. Nah, di sekitar sini nanti juga memang ada yang sebelah sana pinggiran, itu kita tanam pohon pete, ya. Tapi kalau yang di pinggir kiri kanan ini murni durian semua. Jadi seperti pertanyaan Pak Marwanto tadi, apakah duriannya enggak yang gini? Ya, mungkin ketemu keluar sedikit lah. Jadi tidak menutup jalan, ya. Masih aman karena ini 4 meter, ada yang 5 meter, kita taruh durian, ya. Jadi aman, pasti akan aman. Begitu. Nah, ini sekarang lagi proses pemagaran, ya. Berapa banyak kayu ulin dibutuhkan? Ulin sudah habis 20 kubik untuk lahan ini. Nah,
Kenapa pohon-pohon besar ini tidak saya tumbang? Perencanaan saya ke depan, ya. Ini nanti yang di dalam petak itu saya mau bikin kandang tinggi besar, kasih kawat, mungkin bikin 20 kali 20 atau 25 kali 25 gitu tinggi, sampai di puncak pohon, di tengah di atas pohon. Nanti kita lepas unggas, ayam hutan, burung enggang, pokoknya apa yang ciri khas Kalimantan kita pelihara di sini. Jadi semacam mini zoo supaya anak-anak datang dapat edukasi. Jangan cuma lihat di televisi atau di video burung-burung khas Kalimantan tapi tidak pernah lihat secara langsung. Ya, kita akan pelihara di sini nanti, ya. Termasuk dalam area ini nanti kalau ada ayam-ayam hias yang bisa dilepas, biar aja berteman sama sapi. Oh iya. Iya kan? Pasti akan ada ayam-ayam hias kita lepas di sini. Kita minimal berapa pasang kita taruh di area peternakan kita. Jadi ini konsepnya memang untuk edukasi, untuk wisata, untuk pemurnian sapi Bali, ya, komplit. Tidak menutup kemungkinan juga kalau ada rusa, ya, rusa-rusa ciri khas kita yang di Kalimantan, ya kita lepaslah di sini. Nanti otomatis nanti ada air dan sebagainya. Iya, itu sebelah sana kita akan bikin tempat air sebelah sana. Kita bikin kolam embung, sekalian kalau memungkinkan kita bikin kolam renang kecil untuk anak-anak mandi. Nah ini lagi proses pembakaran, ya. Nah ini sudah keliling-keliling, mau mutar ke Kalau sana. kita ke sana, capek. Boleh, nanti kan tembus naik ke atas ke lahan kita. Nah ini di pinggiran ini saya sudah tanam yang namanya indigo vera. Oh. Nah ini Pak indigo vera Pak. Iya, Sudah. Jadi sebelum ternak datang kita pelihara memang. Ini sudah Indigo umur berapa vera, ini, indigo vera. Nah di tengah-tengahnya ada pete. Nah, biar petenya tinggi, ini kan enggak apa-apa di bawah. Nah, ini untuk supaya nahan erosi juga karena akarnya kemana-mana nanti kan. Sebenarnya kemarin saya mau tanam buah-buahan di sini. Saya pikir buah-buahan kalau sini hutan sana nggak jadi kita ambil nanti buahnya dimakan tupai. Ya bagus tanaman yang nggak ada buahnya lah. Kalau buah yang di atas kan, anu pete kan paling burung kan. Ya. Nah, ini sudah kita kasih semua tanam. Nah ini lubang-lubang untuk durian tadi. Ini indigo vera ini kira-kira umur berapa ini Pak? Ini umur 2 bulan setengah. Oh 2 bulan setengah sudah segini. Iya. Jadi umur-umur sekian sudah bisa dipindah. Lebih kecil lebih bagus. Karena pindahnya. supaya kalau dia sudah banyak cabang, kalau Bapak angkat-angkat kadang patah cabangnya kan. Oh iya, iya. Nah kalau cabang masih kecil-kecil pindah nggak apa-apa. 2 bulan lah minimal Bapak keluar cabang sudah pindah aja. Cepat hidup kok. Ya. Ini belum sebulan saya tanam sudah jadi begitu. Cukupkah kira-kira itu pupuknya ya, anu itu? Hah? Kan itu 200 kilo untuk 200 lubang. Nah, harusnya lebih. Karena sudah 80, kan cuma 229. Ada lebih 70, ada lebih 50 lubang, 50 kilo lebih itu. Ya. Lebih disimpan di karung persiapan untuk yang jambu, ya. Jadi palapu jambu itu pas di tengah-tengah ya, lurus saja. Ini durian, tengah-tengah. Hah? Keliling aja yang ada untuk jambu, keliling aja. Nanti ndak jambu yang lain ndak apa-apa juga, ya. Jadi diukur bagus-bagus ya supaya di tengah-tengah posisinya ya. Lubangnya pun di tengah ya. 10 hektar semua keliling kan. Lurus tengah aja ya. Ya. Dari anu juga Kayu yang dijual nih. berapa meter ya? Karena kalau jambu kan dimakan anu daunnya. Jadi Oke. Berarti ini mengalir ke sini. Berarti mau dalam lagi Pak sebelah sini. Iya. Ini sudah ada anunya. Sudah ada. Oh iya ya. Nah, ini kan saya bilang kan
Pohon-pohon ini nanti saya bikinkan kandang. Kita lepas nanti burung-burung di atas ini biar tidur di atas kah. Kalau saya bisa kasih jinak hewan, nggak usah di kandang. Sayang saya belum punya ilmu bikin jinak burung supaya nggak pindah-pindah. Nanti kita kandang ini nanti tempat unggas ayam hutan apa segala macam. Jadi ini semua Pak, kiri kanan ini durian. Oh ya. Kelapa batang 5 tuh kan ini mantap tuh Pak. Hah? Kelapa yang batang 5 tidak cuma. Kalau ada bibitnya aja aku minta nanti. Kalau itu jangan Bapak pindah, sayang udah tumbuh Bapak, biarlah. Saya tunggu bibitnya aja. Tapi kena gali apa? Cuci paret hilang semua. Ya kalau cuci parit Bapak bawa ke sini. Hah? Kelapa 5 cabang. Oh, ini rumah beliau. Saya kemarin pergi lihat. Kapan saya liput lah ya. Nah, ini kan lubang-lubang. Nah, ini kan sudah 3 meter, Pak. Ya. Ini 10 hektar ini kurang lebih 229 pohon durian. bukan untuk piara sapinya yang di dalam. Terserah kita. Maksudnya Maksimalnya tanpa batas. Kalau 1 hektar Bapak isi 100 boleh. Yang penting Bapak siapin makannya bisa cukup. Oh iya. Kan kalau 1 hektar ini dilepas 100 ekor sapi kan tidak kelihatan banyak. Ya. Cuma kan makannya pasti kurang. Ya. Makanya perlu yang namanya sumber pakan. Nah, ini jalan utamanya, Bang Rival. Ini jalan utama. Nah, di jalan utama inilah durian, jambu, kiri kanan. Oh iya. Nah, ini jalan poros nih. Nah, ini rencana vilanya. Oh, vilanya sini. Masih diangan-angan kapan mau dibangun. Ya, villa sekaligus ruang pertemuan. Kalau ada pertemuan-pertemuan kelompok tani, monggo di sini. Ya. Nah, ini aja kita lihat begini sudah enak ya. Iya. Nah, di atas sana itu nanti ada homestay-nya juga. Ngadep ke sini jadi lihat suasana peternakan. Iya. Demikian liputan pada sore hari ini di areal peternakan BMF Pemurnian Sapi Bali beserta teman-teman yang dari Sebunggur. Baik Sobat Survivor, demikian cerita kita dari lokasi ini. Terima kasih sudah menyimak. Cukup panjang penjelasan dari Pak Asep tadi terkait bagaimana upaya beliau agar tentu masyarakat yang tertarik untuk memelihara sapi maupun kambing dan domba nanti mendapatkan peluang setelah pemurnian sapi bisa berjalan dengan baik di lokasi ini. Terima kasih sudah menyimak. Tetap semangat menginspirasi Asian Survivor.